Saudara-saudaraku, jika mengamati hukum yang diberikan Allah kepada manusia lewat Musa, itu bacaan pertama yang kita dengar untuk hari Minggu ketiga masa Prapaskah, dasarnya sebenarnya adalah mengasihi. Hal yang kemudian disimpulkan oleh Yesus dengan tepat ketika menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37-40. Dengan demikian, mengasihi atau mencintai seharusnya menjadi dasar hidup umat Yahudi yang mereka terima dari Musa. Dan juga kita semua yang percaya kepada Yesus, karena Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Sayangnya dalam praktik hidup sehari-hari, umat Yahudi pelan-pelan tidak menjadi taat lagi atau tidak menjalankan hukum itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan umat Yahudi mengambil inisiatif lebih jauh dengan menginterpretasikannya sendiri. Seolah-olah dengan menjalankan beberapa aturan, mereka sudah hidup sesuai dengan hukum Allah itu. Aturan-aturan itulah yang kemudian diterjemahkan dalam sistem peribadatan mereka. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kalau menjalankan semuanya dengan baik aturan-aturan itu, mereka diselamatkan. Kehadiran Yesus sebenarnya hendak memberi cara berpikir baru dalam memandang hukum Allah, dan terutama memberi kesadaran bahwa mengasihi adalah dasar hukum tersebut. Dalam arti, hukum Allah itu harus dilaksanakan demi saling mengasihi. Kasih yang harus lahir dari dalam hati dan bukan sekedar sesuatu dari luar. Sayangnya, untuk mengubah cara berpikir lama itu tidaklah mudah. Bait Allah di Yerusalem adalah pusat peribadatan dan tempat kudus, perjumpaan dengan Allah. Yesus sebagai bagian dari umat Yahudi juga menyadari hal itu. Dan itulah alasan walau sudah menjelaskan, walau sudah membuat mujizat, dan ketika mereka terus tidak berubah, ia bertindak dengan cara yang tidak lazim, persis di Bait Allah Yerusalem. Para penginjil menceritakan, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ternyata benar, sikap Yesus ini segera mendapat reaksi dari umat Yahudi yang menantangnya dengan meminta Yesus sebuah tanda. Soal tanda, Yesus ternyata sangat pandai dalam memanfaatkan situasi. Pertama, ia memanfaatkan dialog itu untuk mewartakan siapa dia, mengingat banyak orang Yahudi meragukan dia dan misinya. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Di balik kata-kata ini, Yesus hendak menunjukkan kuasanya. Dia adalah anak Allah dan punya kekuasaan. Namun saat bersamaan dia menunjukkan jalan keselamatan itu, yakni wafat di salib agar kemudian bangkit dalam kejayaan. Kedua, dia juga mau menunjukkan tanda bukan semata-mata membawa pada kekaguman dan ketakjuban, melainkan perubahan dalam hidup. Dan perubahan yang dia maksudkan adalah mengasihi. Datanglah ke bait suci Yerusalem untuk berjumpa dengan Allah yang mengasihimu, dan bukan sekedar sibuk dengan persembahan dan aturan yang ada. Yesus juga secara implisit mau mengatakan bahwa dia adalah kasih. Dia adalah bait suci kasih Allah. Marilah kita datang padanya. Terakhir, pesan tersirat dari teks kitab suci pekan ketiga masa Prapaskah adalah harus makin percaya kepada Yesus yang adalah kasih seperti Bapa yang adalah kasih. Sebab dia adalah kekuatan dan hikmat Allah. Itu bacaan yang kedua. Percayakah Anda bahwa kasih itu membuat kita kuat dan menang? Jadi teringat, beberapa waktu lalu, MSC gencar menyuarakan budaya cinta sebagai lawan budaya kematian. Marilah kita menjadikan kasih dan cinta sebagai sebuah budaya hidup. Terima kasih.